Kalau nggak ada lagi yang mau nanya, silahkan di sini Wira lanjut materinya ya tentang varian dari RNN gitu. Nah, kenapa ada variannya? Bukannya RNN udah sakti banget? Ada konteks gitu. Selama ini nggak ada yang bisa ada konteks gitu ya. Di sini Wira mau memperkenalkan LSTM dan GRU. Itu varian ya. Jadi, ups. Oke, kenapa kita butuh varian dari RNN gitu. Nah, ini hal yang menarik gitu. Wira kemarin, bahkan baru kemarin ya, Wira ada cerita tentang vanishing gradient ya. Atau nama lainnya adalah diminishing gradient tadi. Vanishing gradient atau diminishing gradient gitu. Ini kalau kita perhatikan terjadi pada saat apa? Terjadi pada saat neural network kita terlalu dalam, ya nggak sih? Layernya kebanyakan gitu. Karena ketika layer kebanyakan, backprop-nya ternyata mati sampai setengah jalan kan ya. Gradiennya udah keburu 0 gitu, di tengah jalan gitu. Salah satunya tekniknya sudah ada, yaitu informasi jangan lupa ada yang dibawa ke masa depan, yaitu pakai skip connection gitu. Skip connection di ResNet gitu ya. Cuman RNN ini udah lama ada kan ya. Bahkan ini yang Wira mau cerita, ada yang namanya LSTM itu tahun 97 gitu. Jadi sebenarnya kita udah ada solusinya sejak lumayan lama gitu ya. Oke, RNN sebenarnya kan ini. Karena kenapa? Hidden layer-nya kita ulang-ulang gitu. Jadi secara miripnya, bukankah RNN itu seperti ini? Cuman beda cara komputasi aja gitu. Akibatnya RNN ternyata kalau kita udah coba sequence lengthnya tadi kita baru nyoba 16 ya gitu. Tapi kalau sequence lengthnya sudah terlalu banyak, ternyata kena juga masalahnya. Kena vanishing gradient. Bahkan kalau di RNN kadang bisa kena yang namanya exploding gradient gitu. Oke? Exploding gradient gitu. Idenya sama ya. Kalau misalkan di 0,5 kali 0,5 kali 0,5 ya lama-lama jadi 0 gitu. Tapi kalau misalnya 1,5 kali 1,5 kali 1,5 lama-lama meledak ya, exploding gradient gitu. Oke. Jadi kelemahan dari RNN adalah karena dia berulang, itu seakan-akan ada efek dia layernya banyak, seakan-akan. Dan karena seakan-akan itu, dia kena yang namanya vanishing gradient dan exploding gradient, sehingga kita nggak bisa sequence yang udah terlalu panjang gitu. Oke. Solusinya yes, kita udah ada gitu. Dan inilah Wira mau memperkenalkan beberapa variannya ya, yaitu LSTM dan GRU gitu. Sebelum kita masuk ke LSTM dan GRU ini gitu, Wira mau nanya. Di sini ada yang kenal sama Pico Taro nggak? Silakan jawab di chat. Pico Taro, ada yang kenal nggak? Nggak ada yang kenal? Kalau nggak ada yang kenal, Wira coba tunjukkan ya. Oke. Ada yang belum pernah nonton video ini nggak? Coba jawab di chat. Tahu iya kenal nggak? Oke deh, yes. You're right gitu ya. Tahu iya kenal nggak gitu. Pernah lihat video ini tidak? Pen, pineapple, apple, pen. Oke, untuk menjamin, karena materi selanjutnya Wira butuh teman-teman udah familiar dengan itu gitu. Jadi untuk menjamin, Wira akan play video ini sekali gitu ya. Gitu. Oke. Oke, jadi untuk yang belum pernah nonton, there you go gitu ya. Di dunia ini penuh hiburan yang menarik memang ya. Gitu. Oke, pen, pineapple, apple, pen gitu. Kenapa Wira mau bahas itu? Karena materi Wira ada menyinggung itu. Jadi Wira mau nggak mau harus at least teman-teman pernah lihat video itu gitu ya. Gitu. Oke, coba silahkan
Wira mulai dengan satu pertanyaan dulu ya. Ini ada kalimat. Jadi kalimatnya adalah I have a pen, I have an. Silakan dijawab di chat A, B, C atau D. Gitu ya. I have a pen, I have an. Nah, silakan jawab di chat A, B, C, D. Nih pilihannya. Apakah apple atau apakah dog? Apakah book atau apakah itu animal? Oke, banyak yang jawab A, apple. Ada Mas Kevin jawabnya A sama D, A atau D gitu ya. Menarik, oke. Sophie jawab A juga, semua sudah terhipnotis sama video itu ya. I have a pen, I have an apple. Oke, jadi memang mostly jawabnya apple gitu ya. Nah, hal yang menarik, contoh kayak Mas Kevin, kenapa bisa memilih ada dua pilihan, A sama D gitu. Karena kalau di bahasa Inggris, ketika diawali dengan N, pasti huruf depannya adalah huruf vokal kan ya, di antara ini atau ini. Kalau B sama C karena ini huruf konsonan, udah abaikan gitu, pasti bukan itu lagi jawabannya. Sehingga dari dua pilihan ini, kita perlu pilih pilihan mana yang lebih make sense gitu. Dan ketika pilihan mana yang lebih make sense, kita butuh konteks gitu ya, kita butuh konteks. Nah, ini salah satu contoh kenapa RNN bisa membantu di data teks ya. Karena data teks itu ketika kita membaca, menulis, berbicara, itu ada konteksnya. Kata-kata sebelumnya itu ada hubungannya ke masa depan gitu ya. Sehingga hal yang menarik, kenapa jawaban akhirnya bisa apple? Ternyata kalau kita sebagai manusia, yang pertama kita lihat itu ada jangka pendeknya, konteks jangka pendek, dan konteks jangka panjang gitu. Karena ini ngomongin pen itu mungkin temannya adalah book, atau gara-gara ada video ini viral, pen itu temannya apple gitu ya. Pen itu temannya apple. Sedangkan pen sama animal, dari pada saat kita training, konteksnya nggak ada hubungan antara pen dan animal gitu. Sehingga ketika dengan memanfaatkan dua konteks ini, konteks jangka pendek itu adalah A sama D, dan konteks jangka panjang itu adalah pen, maka jawaban akhir yang paling mungkin adalah apple. Sesuai kata Pico Tara ya, I have a pen, I have an apple. Gitu. Oke. Nah, ini hal yang menarik, ini mirip seperti otak manusia gitu. Otak manusia juga ada kayak short term memory, ingatan jangka pendek, sama long term memory, ingatan jangka panjang gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kita ada ingatan yang dari dulu-dulu selama ini kita ingat, dan ingatan yang jangka pendek gitu. Oke. Itu ide di mana ada teknik yang namanya LSTM. Oke. Ini adalah varian dari RNN. Gitu. Ini singkatan dari long short term memory gitu. Karena ada long term memory dan short term memory, makanya namanya adalah long short term memory. Cara kerjanya gimana? Kombinasi linear. Again, kombinasi linear. Tapi ini kombinasi linearnya ada tugasnya masing-masing, gitu. Oke. Kita lihat di sini, memorinya ada dua ya sekarang. Short term memory sama long term memory. Jadi ingatannya ada dua, gitu. Yang tadinya kita hidden atau memorinya cuma satu, sekarang ada dua ya, gitu. Oke, coba perhatikan di sini. Long term memory itu nanti akan masuk dulu ke sebuah kombinasi linear, sebuah rumus, formula, yang tujuannya adalah apa yang mau saya lupakan. Gitu, oke. Namanya long term memory, udah saatnya beberapa itu kita lupain ya. Kalau terlalu jauh ke belakang kan udahlah, abaikan, lupain. Mungkin itu konteksnya udah nggak nyambung gitu. Oke. Jadi ada yang namanya gerbang forget atau forget gate ya, istilah bahasa Inggrisnya, gate, gerbang. Ada forget gate, tujuannya adalah long term memory dikalikan dengan sebuah konstanta, yaitu namanya forget factor. Contoh, long term memory Wira kali setengah, jadi Wira lupakan setengah. Roughly kayak gitu ya, idenya aja. Gitu. Bagaimana dengan ini? Short term memory dikombinasi linearkan dengan input, berarti itu kan apa yang Wira pelajari, ya nggak?
Apa yang baru-baru ini, jadi short term baru-baru ini Wira ingat, plus sekarang Wira ada catatan baru nih. Barusan belajar RNN, sekarang Wira dapat input data baru, LSTM gitu. Itu adalah sesuatu yang Wira sedang pelajari kan ya. Makanya ada yang namanya learn gate, oke, gerbang untuk belajar. Next, again, ini mirip sekali seperti manusia gitu ya. Ada yang namanya remember gate. Remember gate itu apa? Remember gate itu adalah apa yang belum kita lupakan. Ini kan forget gate, berarti keluarannya adalah apa yang belum kita lupakan, kombinasi linear dengan apa yang baru kita pelajari. Oke. Kita barusan belajar LSTM plus apa yang ini kita masih mau ingat, yaitu yang namanya remember gate. Apa sih yang harus Wira ingat ke masa depan, jauh ke masa depan gitu. Ya kalau bisa harapan Wira ajarin LSTM ingat sampai jauh masa depan gitu ya. Gitu, oke. Jadi ini namanya adalah gerbang remember. Dan ini akan menjadi long term memory yang baru. Make sense kan ya? Apa yang mau menjadi long term memory adalah sesuatu yang belum Wira lupakan dan yang barusan Wira pelajari. Make sense gak? Next, bagaimana kalau kita mau prediksi? Sama juga, prediksi itu adalah apa yang belum Wira lupakan plus input Wira ini sekarang masih sesuatu yang fresh. Berarti kan ini ingatan lama plus ingatan baru-baru ini itu akan Wira use, akan Wira pakai untuk prediksi. Oke? Ya dong, prediksi itu berdasarkan konteks. Konteks ada dua, konteks yang Wira baru pelajari dan yang Wira belum lupakan kan ya. Make sense? Dan itu akan Wira lanjutkan sebagai short term memory Wira. Jadi inilah semua komputasi ini ada di dalam satu sel ya. Jadi kedepannya istilah ini adalah sel gitu. RNN Wira suka gambar bulat-bulat tadi gini kan ya, kotak-kotak gitu. Ini namanya adalah sel ya, RNN selnya. Nah, selnya ini udah ada beberapa varian. Kita udah ada belajar varian pertama yang vanilla, istilahnya vanilla RNN. Sekarang varian kedua, selnya kita namain LSTM cell gitu ya. Dimana di dalam sini bukan sekedar kombinasi linear yang jelek tadi gitu, tapi yang dilakukan ada semua komputasi ini. Kalau yang mungkin tertarik sama math-nya, kira-kira kayak gini ya. Forget gate itu long term memory dikali forget factor gitu. Learn gate itu short term memory plus input, kombinasi linear. Remember gate itu yang belum dilupakan, dan learn kombinasi linear, jadikan long term memory dan seterusnya gitu. Secara matematik kayak gini, ngeri banget Mas Fir. Ya, inilah kira-kira matematiknya. Oke, kita bisa lihat ini sebenarnya ada 4 gerbang tadi ya, ada 4 gerbang tadi. Dan formula matematiknya juga cuman kombinasi linear, sigmoid, kombinasi linear, sigmoid. Ini ada yang tanha gitu. Oke, ada yang tanha gitu. Nah, hal yang menarik di gambar ini, Wira mau tunjukkan satu yang menarik di sini ya. Oke, coba perhatikan bagian long term memory ini. Oke, jadi bagian sini. Nah, yang menarik, coba lihat garisnya. Garisnya itu cuman ini loh. Garis lurus. Oke. Garis lurus, tapi ada sedikit di sini dikalikan dengan forget factor gitu ya. Makanya ini sigmoid 0 sampai 1 gitu. Jadi ada sebagian yang dilupakan, makanya ini namanya forget gate tadi ya. Ada sebagian yang dilupakan, sisanya nanti ditambahin, digabungin sama yang barusan dipelajari kan tadi gitu. Dan dilanjutin aja gitu. Jadi tanpa sadar ternyata teknologi lama kita ini ada efek skip connection gitu. Ini kan jadi mirip seperti skip connection kan ya. Informasi yang masih butuh dilanjutin ke masa depan, jangan hilang gitu. Makanya LSTM ini bisa menghandle vanishing atau exploding gradient gitu. Karena ternyata dia itu seakan-akan ada efek skip connection tadi gitu. Kita bisa lihat kan ini cuman garis lurus, cuman dilemahkan pakai forget factor, bahkan tambah lagi informasinya dengan yang baru-baru dipelajari gitu ya, dan langsung dilanjutin aja, lanjutin sebagai long term memory yang baru gitu. Oke, itulah kenapa ini didesain dapat dipakai untuk masalah tadi ya, vanishing gradient gitu. Dan itu hal yang menarik, jadinya konteks-konteks khusus gitu ya. Tapi ini memang nggak ada di semua bahasa ya.
Contohnya kalau di bahasa Indonesia itu, kok bahasa Indonesia? Bahasa Inggris itu ada kayak gini nih. Misalkan Wira, Wira is eating noodle. Wira is eating noodle, tanda titik. Next, di sini kan kita pakainya he, gitu kan ya. Kenapa he? Karena Wira itu cowok. Yakin Wira cowok gitu. Jangan-jangan Wira cewek gitu ya. Nah, kenapa di sini he? Karena Wira itu adalah cowok gitu. Kenapa dia bisa tahu sampai di sini? Karena ada long term memory tadi. Jadi long term memory itu forget factornya dia nanti tidak mau di forget dulu, tidak mau sampai di sini nanti forget factornya akan gede karena sudah terpakai gitu ya. Sudah terpakai, udah saatnya mengingat long term memory yang lain. Contohnya ilustrasinya kenapa LSTM works kira-kira seperti itu. Jadi nanti ada sigmoid yang tugasnya itu 01 untuk kayak gerbang mengingat dan melupakan aja gitu. Berapa persen yang mau diingat dari long term memory gitu. Makanya sebenarnya ini cuma formula matematik nanti ya, ini cuma sigmoidan aja gitu. Sigmoid, kombinasi linear. Tapi secara intuisinya inilah cara kerja LSTM ya. Long short term memory. Ada lagi varian lain. Ini Wira nanti ada siapin artikel ya. Kalau tertarik step by step matematiknya, ini artikel yang bagus banget oleh Christopher Kolah gitu. Suka disingkat Kolah gitu. Kolah. Ini bagus banget artikelnya. Wira sangat saranin untuk baca, apalagi teman-teman yang memang mau jadi researcher ya. Karena dia step by step jelasin nih. Tuh. Step by step itu. Pertama, gerbang ini namanya apa, komputasinya apa, tujuannya apa, dan mereka ngapain gitu ya. Dijelasin step by step. Nih formulanya, kombinasi linear kan ya. AX tambah BX tambah C, kasih sigmoid. Jadi nothing special ya, ternyata teknologi kita semuanya ini neural network gitu, yaitu kombinasi linear gitu. Ini juga AX tambah BX2 tambah C, sigmoid. Nih, AX1 tambah BX2 tambah C, tan H gitu. Itu doang yang beda gitu ya. Nah, ini silakan ya, Wira udah kasih artikelnya. Kalau mau baca, silakan dibaca. Itu step by step beserta formulanya gitu. Kalau varian lain, ada yang namanya GRU ya, Gated Recurrent Unit. Idenya itu cuman ada 2 gerbang. Update dan reset, itu aja. Update dan reset gitu. Jadi idenya mirip-mirip ya, cuman again ini formula matematik. Bahkan setelah LSTM dan GRU ini variannya banyak banget. Pokoknya tinggal beda-bedain aja cara kombinasi linear, formulanya bedain dikit, itu udah jadi varian dari RNN gitu. Sehingga Wira nggak akan bahas semua, bahkan PyTorch pun nggak nyediain semua gitu ya. PyTorch cuma nyediain 2 yang paling populer gitu, yaitu LSTM dan GRU. Udah, ini 2 varian yang paling populer, paling banyak dipakai. Varian lainnya itu cuman mungkin gara-gara hype ini, setelah ditemukan ini, oh gimana kalau ini pakai Relu, wah variannya banyak lah. Ini kan terserah masing-masing gitu. Mungkin kalau teman-teman mau buat Wira Cell gitu, atau Mas Kevin Cell gitu, bisa aja gitu. Oke. Karena ini udah terserah masing-masing. Itulah serunya riset di science ya. So many things that we can try gitu. Dan so many things works gitu. Sayangnya so many things, banyak juga hal yang doesn't work gitu ya. Oke, ini Wira juga ada siapin step by step perhitungannya artikelnya. Jadi kalau mau silakan diklik aja. Ini bahkan ada ilustrasinya, ini keren nih. Jadi dia buat animation gitu ya. Wira suka kalau ada yang ngajarinnya itu visual-visual gitu ya. Mungkin teman-teman udah lihat style Wira suka kalau ada yang visual gitu. Itu ya. Ya visualnya nggak keren, gitu-gitu doang gitu. Ada kayaknya di bawah ini. Oh ada videonya, udahlah itu keren lah. Nanti kalau yang mau nonton silakan gitu. Keren. Nah ini ya, dia step by step tuh. Ingatan long term memory, ini GRU ya, nggak ada long term memory. Memory dilanjutin, nanti cuman ada update sama reset gate ya. Wih, keren kali.
Oke, nah itu nanti ya, kalau mau silahkan Wira udah siapin artikel. Oke, sampai di sini dulu mengenai LSTM dan GRU. Ada yang mau ditanyakan? Simpel ya, beda varian doang gitu. Nggak ada?